Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan mengadakan sharing khotbah dan tugas kelompok kita. Kali saya memperkenalkan nama saya Denny Bekasi dari Citrinda Jonggong, kelompok CJ2. Dan sebelum kita melanjutkan akan sharing kita malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih bahwa malam hari ini Engkau sertai kami di dalam sharing kami malam hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di dalam sharing kami. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus, pimpin kami. Biarlah Engkau yang diagungkan. Jauhkan daripada hidup kami mencuri kemuliaan-Mu, Bapa. Pimpin kami, tuntun kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Berikutnya nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman ini sangat luar biasa buat kita. Sebab dikatakan berjaga-jaga, supaya kita tidak mengalami hal yang dialami manusia pada waktu zaman Nuh. Yaitu mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Karena hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup mereka bobrok, tidak mencari Tuhan, hanya mementingkan kepentingan sendiri, hanya ingin memuaskan keinginan duniawi mereka, tidak mau mendengarkan apa yang diberitakan oleh keluarga Nuh. Sebab di dalam pembangunan bahtera itu memakan waktu kurang lebih 100 tahun dari pembangunannya sampai selesai. Jadi umat Tuhan di situ mereka tidak ada yang dapat diselamatkan. Hanya 8 orang yang selamat. Itu banyak sekali korban itu. Karena mereka sudah dibutakan, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Itu
hukuman bagi mereka. Juga bagi kita di saat zaman ini, di akhir zaman ini. Tuhan ingatkan kita supaya lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Dia, supaya kita tidak mengalami seperti yang terjadi pada gadis-gadis yang bodoh di Matius 25. Mereka mempunyai wadah, tetapi tidak mempunyai minyak. Bisa juga diartikan bahwa ada yang sudah melayani, tetapi tidak menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak menjaga api itu terus menyala, kekaripan dengan Tuhan tidak ada, doa pribadi, baca firman tidak ada. Itu juga bisa membuat hal-hal yang kita bisa tertolak seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Jadi bagi kita yang sudah mengerti firman, yang sudah mengetahui segala rencana Tuhan, pererat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, ada komitmen di dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Supaya jeripaya kita tidak sia-sia di dalam mengikuti Tuhan. Dan saya percaya apabila kita ada komitmen dengan Tuhan, ada pemulihan, Tuhan lindungi kita, Tuhan kuatkan kita, dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, di keluarga, di jemaat, di tempat kita bekerja. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita terus berjaga-jaga supaya kita didapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apabila Ia datang kembali, kita akan diangkat dan bertemu dengan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sungguh sukacita yang tidak bisa dibayar dengan uang, dengan apapun. Apabila kita, Tuhan katakan, engkau hambaku yang setia, engkau layak menerima apa yang Tuhanmu sediakan bagi engkau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saat ini kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami semakin berjaga-jaga di akhir zaman ini. Biar kami tetap setia melakukan setiap kebenaran-Mu, supaya kami tidak ditolak. Kami tidak menjadi mempelai-mempelai yang bodoh, tapi kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang bijaksana. Bapa, terima kasih berkati firman-Mu, biar ini menguatkan, meneguhkan kami, dan Roh Kudus memberi kami pengertian, pewahyuan, supaya kami memahami setiap firman yang kami baca dan renungkan. Terpujilah Engkau malam hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.